Di suatu malam di rumah yang cukup megah berlantai 2 dengan halaman depan dan belakang yang luas ditumbuhi tanaman serta tempat parkir mobil. Di dalam salah satu kamar rumah tersebut, lampu ruangan itu masih menyala terang menandakan si penghuni kamar masih terjaga. Ya, karena gadis si penghuni terlihat asik mengobrol dengan seseorang di telepon. Gadis itu terduduk menyila di atas kasur sambil memangku bantal guling. Enaknya bisa main bebas. Padahal acara resepsiku sudah berlangsung beberapa bulan. Tapi aku masih saja belum bisa bebas kemana-mana, Rik. Ya, kamu bisa tahu sendiri. Keluhan si teman dari seberang telepon. Kekahan pelan Rika malah menertawakan nasib temannya yang memang terkurung di rumah sejak berita hebohnya menikah dengan sang tuan muda keluarga tersohor tersebar di segala penjuru negara, sehingga kemanapun Anissa pergi pasti akan selalu muncul berita populer lain tentangnya di berita. Yah, itu sih resiko jadi istri orang konglomerat. Oh ya Umi, minggu depan aku sudah bisa masuk kerja loh, jadi babu dokter. Kali ini Anissa yang tertawa geli. Irinya bisa langsung kerja, aku sih malah tertahan akibat situasi yang tak mendukung. Di RS mana, Rik? Di RS Tajuk. Dan bersamaan itu pintu kamar diketuk dari luar. Rika menoleh ke arah pintu. Riri, kamu belum tidur? Suara lelaki yang sangat dia kenal dari depan pintu. Umi, nanti disambung lagi ya. Oke Rik. Dan panggilan pun berakhir. Rika meletakkan ponsel ke atas kasur, lalu berjalan menghampiri ketukan sambil menyahuti, "Belum, Kak." Dia membuka pintu kamar yang langsung berhadapan dengan lelaki tampan berpakaian rapi. Setelan kemeja hitam berlapis mantel abu panjang dan jeans biru. Alis Rika dibuat mengkerut heran menatap penampilan Franz dari atas sampai bawah. "Sudah malam begini kenapa belum tidur?" tanya Franz dihiasi senyuman lembut dan tatapan hangat khasnya. "Aku habis teleponan sama teman. Tapi kakak udah rapi gini mau kemana?" Tangan Franz terulur menyentuh pipi putih mulus Rika dan memberi usapan pelan. "Malam ini aku harus berangkat ke luar kota dan mungkin beberapa hari menginap di sana." Pandangan Rika mendongak menatap langsung pada netra hitam lelaki di hadapannya. "Keluar kota? Malam-malam begini? Apa nggak bisa berangkatnya besok, Kak? Seminarnya dadakan pagi-pagi sekali. Jadi selama aku nggak ada di rumah, kamu ingat kan pesanku apa?" kata Franz seraya tangannya beralih mengusap puncuk rambut gadis itu. "Iya, aku tahu. Jangan terlalu banyak main keluar rumah kan?" Gadis yang patuh. Senyuman terurai di bibir Franz masih menatap hangat. "Jadi, kamu tadi teleponan sama siapa sampai larut malam begini?" Teman, Kak. Kan aku sudah bilang teman," jawab Rika menatap sebal. Tatapan Franz sedikit memincing curiga. Laki-laki atau perempuan? Aduh, ini nih penyebabku sampai namain kontak si Rehan jadi Raina. Yah, akibat si abang protektif ini yang melarang keras berteman sama cowok. Yah, alasannya sih untuk menjagaku dari cowok kota yang rata-rata gak ada yang baik. Katanya sih gitu. Dumelan Rika dalam hati. Melihat gadis itu hanya terdiam menatapnya saja, Franz dibuat semakin memincing curiga. Dia merundukkan badan untuk mensejajari wajahnya dengan wajah Rika. "Apa kamu selama ini berteman dengan laki-laki?" Nada suara dia terdengar dingin seiring tatapan hangatnya memudar bergantikan ketegasan. Seperkian detik Rika hanya membalas tatapan dalam diam, lalu menghembuskan napas pelan. "Enggak, Kak, kemarikan ponselmu," pinta Franz tersirat perintah dengan sebelah tangan menengadah. Rika melirik telapak tangan itu sejenak dan menghela napas pelan lagi. "Aku beneran gak berteman sama cowok. Aku minta ponselmu." Penegasan Franz tak mau dibantah. Akhirnya Rika mengalah. Dia dengan pasrah berbalik masuk ke dalam kamar untuk mengambil ponselnya yang ada di atas kasur. "Jangan coba-coba menghapus apapun, Riri," suara peringatan Franz saat melihat gadis itu hendak menyalakan layar ponsel. Iya, gak percayaan banget sih," gerutuan Rika di sela langkah kaki menghampiri lelaki itu lagi. "Nih,
Dia memberikan ponselnya yang langsung diambil. Dan Frans segera memeriksa isi ponsel dari kontak nomor, kontak pesan, sampai kontak panggilan dia periksa tak terlewat satupun. Aku udah hapus semua pesan si Banci kan? Aduh, bisa gawat kalau sampai ketahuan aku kerja di kafe. Bisa-bisa aku bakalan dilarang keluar rumah seumur hidup nih. Batin Rika merasa was-was dan gelisah saat melihat raut wajah laki di hadapan tampak mengernyitkan alis. Suara ponsel berdering nyaring memecah ketegangan sampai-sampai gadis itu terperanjat kaget dan mengusap dada. Anjrit dah, bikin kejang jantung aja. Tapi itu panggilan bukan di ponselku kan? Rika melirik layar ponsel yang ada dalam pegangan lelaki itu. Syukurlah bukan. Frans merogoh benda yang berdering itu dari saku mantelnya, lalu mengangkat panggilan tanpa melihat nama si pemanggil. Yah, kata dia dengan pandangan tetap fokus ke layar ponsel yang dipegang. Terdengar kalimat panjang dari seberang telepon yang entah membicarakan apa, dan Frans hanya mendengarkan saja tanpa menjawabnya. Iya Pak. Lalu panggilan pun berakhir. Frans kembali memasukkan ponsel ke saku mantel lalu menatap gadis yang terlihat gelisah itu. Papa sama Mama masih harus menginap di Jogja karena pekerjaan diperpanjang, kata Frans sambil menyodorkan kembali ponsel ke pemiliknya. Tika menerima ponsel itu seiring menganggukkan kepala. Iya Kak, nggak apa-apa kok. Sejenak Frans menatap tak terbaca. Apa aku batalkan saja keberangkatan ke sana? Nggak boleh gitu Kak. Aku kan ada Mbok Lulu sama Kak Santi yang menemani. Sorot mata Frans meredup tersirat kecemasan lalu mendesah pelan. Baiklah, tapi harus ingat selalu pesanku. Iya, kakakku yang bawel. Secara lembut Frans menarik gadis itu ke dalam pelukan. Kabariku selalu setiap waktu. Anggukan Rika dalam pelukan. Aku akan selesaikan secepat mungkin pekerjaan di sana, kata Frans sambil mengusap pucuk rambut gadis dalam dekapan. Jawab Rika. Berlama-lamalah kakak di sana, kalau bisa menetap saja di sana. Batinnya menambahkan yang mengharapkan hal sebaliknya. Frans melepaskan pelukan. Ya sudah, sekarang kamu tidurlah. Aku akan berangkat dulu. Dia mengusap sisi wajah gadis itu yang sedang mengangguk. Masuklah. Hati-hati di jalan, Kak, ucap Rika yang dibalas senyuman lalu dia berbalik memasuki kamarnya kembali. Dan begitu pintu kamar tertutup rapat seketika Rika meloncat dengan sebelah tangan terkepal teracung. Yes, aku bebas, yuhui, bisa main sepuasnya nih tanpa omelan. Dia menari bahagia berjingkrak-jingkrak sambil berjalan ke arah ranjang. Dan hari telah menjelang siang hari. Di perusahaan Saputra Group, di salah satu ruangan luas dalam gedung yang menjulang tinggi itu, terlihat seorang lelaki berjas rapi terduduk di sofa dengan wajah ditekuk dan tatapan kosong, entah sedang memikirkan apa. Lelaki itu bernama Alexander Adirga, tuan muda dari keluarga kaya pemilik perusahaan Silver A, yang bergelut di bidang pertambangan dan transportasi udara. Namun karena alasan tertentu, untuk sementara waktu dia memilih bergabung ke dalam keluarga besar Saputra dan menjadi sekretaris tuan besar mereka yang sekaligus mempererat hubungan antar keluarga dan bisnis. Egy yang sedari tadi terduduk di kursi kerja, alis dia mengernyit aneh melihat penampilan lelaki di ujung sana yang tampak kacau dengan lingkaran hitam di sekitar mata, menandakan jelas kalau Alex tak pernah tertidur tenang dan kelelahan. Apa ini? Di hari pertama aku masuk perusahaan lagi, malah disambut wajah kusutmu, Alex. Egy memulai obrolan. Hembusan napas panjang dan berat Alex seiring kepalanya tertunduk lesu. Kau tahu apa yang telah aku alami? Mana aku tahu, kau kan tak memberitahukannya. Tak acuh Egy dan mulai bergerak membuka laptop untuk bekerja. Lagi-lagi Alex mendesah berat seraya memijit pangkal hidungnya yang terasa pening. Apa orang meninggal bisa hidup lagi? Mendengar pertanyaan tersebut seketika pergerakan jemari Egy yang sedang menari di atas keyboard terhenti. Dia melirik lelaki di ujung sana yang tampak mengenaskan itu. Sepertinya dia sudah bertemu dengan wanita itu. Batin Egy tersenyum menyeringai. Mana ada orang mati bisa hidup lagi?
Sahutan Egi sengaja membuat lelaki itu tambah tertekan dan bingung. Tidak, aku jelas sekali berhadapan dengannya bahkan berbicara. Aku bisa gila. Keluh Alex terlihat frustasi. Sudut bibir Egi berkedut membentuk seringaian tipis. Apa kau bertemu dengan Nikamala? Mendengar nama itu disebutkan, sontak Alex mengangkat kepala mendelik tajam dan dingin sampai sepersekian detik menciptakan suasana tegang keheningan menyelimuti mereka berdua yang saling tetap menatap tajam. Desah kasar nan berat Alex memalingkan tatapan ke arah lain. Aku bertemu di pestamu. Sesuai dugaan. Batin Egi tersenyum senang. Setelah itu, apa kau bertemu lagi? Lagi-lagi Alex mendelik namun sorot matanya tak setajam tadi. Entahlah, aku ingin bertemu lagi. Namun sebanyak apa aku memanggil namanya, atau sekeras apapun aku berusaha menemuinya, dia tak pernah muncul lagi. Egi manggut-manggut tipis. Jadi itu sebabnya sampai kau bolak-balik ke villa di pulau itu. Yang dibalas keterdiaman Alex sebagai jawaban iya. Sejenak Egi menghela napas pelan sebelum berucap dengan tatapan serius. Lex, aku bisa membuatmu bertemu dengannya lagi. Perkataan tersebut sontak membuat Alex melirik cepat merasa tertarik akan pembicaraan. Dengan cara, seulas seringaian tipis di bibir Egi melihat respon tersebut. Namun setelah kau bertemu dengannya, kau harus bisa membedakan mereka. Alis Alex berkerut bingung meminta kejelasan lebih. Maksud kau, mau bilang alam kita sudah berbeda? Bukan. Lalu, kau akan tahu setelah bertemu dengannya nanti.